Drama ini menceritakan kisah wanita licik yang disewa untuk merayu seorang biksu. Ternyata pria itu adalah pewaris tunggal perusahaan keluarganya. Wanita itu akhirnya menyesal lalu mengemis-ngemis cinta. Judul drama ini Dear Mr. Recluse. Susiu adalah wanita karir yang mendirikan sebuah bisnis bernama Time Freeze. Suatu hari, Susiu mendapat kabar buruk mengenai bisnisnya. Ia pun akhirnya pergi untuk menyelesaikan masalah itu. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba lift yang ia gunakan malah mati. Karena terlalu panik, Susiu sampai tidak sadar kalau tangannya meremas dada laki-laki di sebelahnya. Pria itu bernama Lin Wei, pewaris tunggal perusahaan Huawei yang mau menjadi biksu. Seorang petugas kemudian datang untuk menenangkan Susiu. Akhirnya Susiu nekat untuk keluar dari lift. Ia memaksa Lin Wei supaya mau menggendongnya. Laki-laki itu berusaha menolak, tapi karena Susiu terus menarik-narik tangannya, akhirnya dengan terpaksa Lin Wei pun mau membantu Susiu. Setelah berhasil keluar, wanita itu langsung pergi, sedangkan Lin Wei ditinggal sendirian. Setelah kejadian itu, mereka bertemu lagi di halte. Susiu langsung so akrab karena merasa sudah dibantu, tapi Lin Wei tidak menghiraukannya. Saat bus yang ditunggu sudah tiba, Lin Wei duduk di kursi paling belakang. Bus itu sudah penuh dan hanya tersisa satu kursi yang letaknya di samping kursi Lin Wei. Mau tidak mau mereka pun duduk berdampingan. Susiu kemudian menelpon sahabatnya. Isi obrolan mereka membicarakan anak pemilik perusahaan Huawei yang tidak lain adalah Lin Wei sendiri. Susiu menjelek-jelekan Lin Wei tanpa tahu orang yang itu sedang duduk di sebelahnya. Susiu berkata kalau anak orang kaya memang sering gabut. Lin Wei yang mendengarkan percakapan Susiu jadi kepanasan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya turun dari bus. Saat itu Susiu mau pergi untuk memanjatkan doa. Tempat itu ternyata tidak jauh dari rumah Lin Wei. Kebetulan hari itu turun hujan yang cukup lebat. Kaki Susiu tidak sengaja tertusuk benda tajam. Untungnya ada Lin Wei yang langsung menolong Susiu. Lin Wei kemudian membawa wanita itu ke rumahnya. Saat sedang diobati, Susiu merasa kesakitan lalu tidak sengaja menendang Lin Wei. Ia pun langsung meminta maaf sambil mengecek apakah wajah Lin Wei terluka. Tapi suasana jadi canggung karena jarak mereka yang sangat dekat. Keesokan harinya Susiu pergi diam-diam dengan meninggalkan kertas berisi ucapan terima kasih. Susiu menemui pemilik perusahaan Huawei untuk menolong bisnisnya yang hampir bangkrut. Orang yang akan ditemui Susiu tidak lain adalah ayah Lin Wei sendiri. Ayah Lin Wei setuju asalkan Susiu mau menjalankan sebuah tugas. Ia harus mendekati Lin Wei lalu merayunya supaya tidak menjadi biksu. Akhirnya Susiu berdoa kepada Buddha supaya rencana liciknya bisa berjalan lancar. Saat akan menjalankan misi, ayah Lin Wei menunjukkan sosok anaknya yang akan menjadi target. Susiu langsung kaget saat tahu orangnya adalah Lin Wei. Ia teringat ketika sedang di bus. Dirinya sudah menjelek-jelekan Lin Wei, Susiu membatalkan kesepakatan itu. Lalu buru-buru kabur. Kondisi bisnis yang dibangun Susiu semakin hari semakin hancur. Ia sangat pusing sehingga mulai memikirkan lagi tawaran ayah Lin Wei. Setelah beberapa hari, Susiu kembali mendatangi ayah Lin Wei. Saat itu sedang ada program menanam pohon. Ayah Lin Wei kemudian menyuruh Susiu untuk segera beraksi sambil menunjuk ke arah anaknya. Akhirnya Susiu mulai berjalan mendekati Lin Wei. Berkali-kali Susiu menyapa Lin Wei tapi ia dicuekin. Meski demikian, Susiu masih belum menyerah juga. Ia terus berusaha mengajak Lin Wei untuk mengobrol. Tapi lama-lama Susiu jadi jengkel juga. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi saja. Sayangnya karena tidak berhati-hati, sekop yang Susiu bawa malah mengenai Lin Wei. Sehingga ia terluka. Susiu langsung meminta maaf dan memaksa Lin Wei supaya mau diobati. Ketika Susiu sedang memberikan plester untuk luka Lin Wei, lelaki itu tiba-tiba memalingkan wajahnya. Jarak mereka yang sangat dekat membuat Susiu mulai salah tingkah.
Setelah itu, Lin Wei pergi ke makam ibunya. Susiu terus diminta ayah Lin Wei untuk mendekati anaknya. Akhirnya ia menunggu Lin Wei keluar dari makam ibunya. Saat melihat Lin Wei mendekat, Susiu langsung menatap penampilannya. Ia menawarkan tumpangan pada Lin Wei, tapi sayang tawarannya ditolak. Susiu kemudian pergi sambil mengomel. Saat hari sudah mulai gelap, mobil Susiu tiba-tiba malah mogok. Ia panik ketika melihat ada seseorang yang mendekati mobilnya. Ternyata dia adalah Lin Wei. Susiu yang sudah parno tanpa berpikir panjang langsung memukul Lin Wei. Akibatnya Lin Wei terluka untuk kedua kalinya. Susiu akhirnya mengobati Lin Wei lagi sambil meminta maaf. Setelah lukanya diplester, Lin Wei mau keluar dari mobil, tapi karena pintunya sudah rusak, ia jadi kesulitan membukanya. Susiu kemudian membantu Lin Wei, tapi hal itu membuat mereka jadi canggung lagi. Seketika Lin Wei langsung memundurkan tempat duduknya. Karena belum ada bantuan yang datang, Lin Wei mencoba memperbaiki mobil itu. Susiu menemani dia saat hujan mulai turun. Secara tidak sengaja Lin Wei menyenggol air minum Susiu sehingga sepatunya kebasahan. Susiu berkata tidak apa-apa sambil mencegah Lin Wei yang mau membersihkan sepatunya. Ternyata Susiu kegeeran karena Lin Wei hanya mau mengambil tang di dekat kakinya. Susiu pun jadi sangat malu. Setelah mobilnya diperbaiki, Susiu mengantarkan Lin Wei ke rumahnya. Sebelum membiarkan Lin Wei pergi, Susiu tiba-tiba merayunya dengan mengangkat kaki, lalu memperlihatkan kulitnya yang bersih. Lin Wei akhirnya membalas kelakuan Susiu dengan memegang tangan wanita itu lalu menempelkannya pada dada Lin Wei sendiri. Lin Wei berkata kalau ia juga punya otot dada yang bagus. Ia kemudian mendekatkan wajahnya sehingga Susiu jadi gugup. Tidak lama kemudian mereka pun berpisah. Keesokan harinya Susiu dibantu temannya mendirikan tenda di dekat rumah Lin Wei. Susiu berkata pada Lin Wei kalau mereka sangat berjodoh. Padahal Susiu memang sudah merencanakan semuanya. Lin Wei yang sudah tahu menatapnya dengan tatapan jutek. Susiu kemudian berkata kalau dirinya lapar, lalu memohon pada Lin Wei untuk memberinya makan. Akhirnya Lin Wei menyiapkan makanan untuknya. Selama Susiu makan, Lin Wei dibuat gagal fokus karena cara makan Susiu yang sangat aneh. Hal itu sebenarnya dilakukan supaya bibir Susiu tidak belepotan karena sudah memakai lipstik. Mereka mulai mengobrol, tapi entah mengapa obrolan Lin Wei selalu membuat hati Susiu jengkel. Saat sore hari, Susiu mendatangi Lin Wei yang sedang menyiram bibit tanaman teh. Untuk mencari perhatian Lin Wei, ia mulai mengiwaskan rambutnya. Akhirnya Lin Wei bertanya apa maksud kedatangan Susiu. Susiu pun menjawab dengan suara manja kalau dirinya mau melihat benih teh. Ia terus memainkan rambutnya, tapi karena Lin Wei sangat cuek, Susiu pun jadi mulai bete. Setelah itu ia berpura-pura terjatuh supaya dipeluk oleh Lin Wei. Sayangnya Lin Wei tetap cuek dan akhirnya Susiu pun kabur dari situ. Susiu kemudian menyusun strategi baru. Ia menunggu Lin Wei dengan alasan mau ikut belajar kitab dengan seorang biksu. Kemanapun Lin Wei pergi, Susiu terus membuntuti dia. Sore harinya Susiu melihat Lin Wei sedang memasak. Ia memanfaatkan kesempatan ini supaya bisa lebih dekat dengan Lin Wei. Anehnya setiap benda yang Susiu pegang jadi rusak semua. Pertama ia memegang panci, tiba-tiba gagangnya malah patah. Lalu ia mau mengambil kayu, tiba-tiba kayunya itu malah jatuh sehingga bebek di situ jadi ketakutan. Akhirnya Susiu pun diusir dari tempat itu. Pada hari berikutnya, Lin Wei mendapat pesan mendesak yang mengharuskannya pergi keluar kota. Susiu yang sudah mengintai langsung bergegas menyiapkan mobil. Ia membujuk Lin Wei untuk ikut bersamanya, tapi karena merasa gengsi, Lin Wei memilih untuk menunggu bus saja. Sayangnya saat bus yang ditunggu-tunggu sudah datang, ia malah disuruh menunggu bus berikutnya. Akhirnya mau tidak mau, Lin Wei pun menerima bantuan Susiu karena waktunya sudah mepet. Perlahan sikap Lin Wei pada Susiu mulai berubah. Saat hari sudah malam, ia menyiapkan lampu minyak dan obat nyamuk untuk Susiu. Hal itu membuat Susiu jadi baper. Esok harinya, Susiu sudah bersiap-siap menjalankan misinya lagi. Kali ini ia berpura-pura minta bantuan.
karena menurutnya hal itu akan mempererat hubungan. Ternyata triknya lumayan berhasil. Lin Wei mau membantu Susyu dengan memberi air. Setelah itu, Susyu mengundang warga setempat untuk berpesta di rumah Lin Wei. Pada malam harinya, Lin Wei yang tidak tahu apa-apa kebingungan kenapa ada banyak orang di rumahnya. Akhirnya ia ikut-ikutan berpesta karena tidak tahu harus berbuat apa. Mereka pun minum sampai mabuk. Tanpa sadar, Lin Wei dan Susyu malah berciuman. Esokan harinya, Lin Wei buru-buru pergi lalu merendam dirinya karena terus teringat kejadian semalam. Di sisi lain, Susyu sepertinya tidak ingat apa-apa. Ia terus mencari Lin Wei. Ketika mendengar suara Susui, Lin Wei langsung bersembunyi di dalam air. Sekian lama menunggu, Susyu tidak kunjung pergi juga. Ia malah teleponan dengan sahabatnya. Akhirnya Lin Wei menyerah karena sudah tidak kuat lagi menahan nafas. Saat melihat Lin Wei tanpa busana, Susyu tanpa malu mulai merekamnya. Seketika Lin Wei langsung mengambil HP Susyu. Hal itu membuat Susyu terjatuh ke pelukan Lin Wei. Di sisi lain, muncul seorang ibu-ibu yang salah paham, lalu pergi sambil malu-malu menutup matanya. Ibu itu kemudian memarahi Lin Wei karena dianggap melewati batas. Apalagi Lin Wei mau menjadi seorang biksu. Selain itu juga, ia mulai menyebarkan gosip. Lin Wei jadi kebingungan karena semua itu cuma salah paham. Akhirnya Lin Wei berusaha menenangkan diri dengan bermeditasi. Tapi gara-gara ciuman dengan Susyu, ia terus teringat sehingga tidak bisa konsentrasi. Setelah kejadian itu, Lin Wei memarahi Susyu lalu menyuruhnya untuk pergi saja. Perkataan Lin Wei membuat hati Susyu terluka. Ia akhirnya marah-marah sambil menahan sedih. Susyu kemudian pergi dari situ. Baru saja ia berjalan, tiba-tiba Susyu merasa kesakitan. Lin Wei yang melihat itu langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diobati, Susyu langsung menyuruh Lin Wei untuk pergi. Tidak lama kemudian, sahabat Susyu yang sekarang sudah jadi musuhnya malah muncul di hadapannya. Susyu pun langsung menarik tangan Lin Wei lalu bersikap manja. Hal itu membuat musuhnya geram. Mereka berdua akhirnya saling beradu manja. Sayangnya di ronde terakhir, Lin Wei makin tidak tahan sehingga meninggalkan Susyu. Hal itu membuat Susyu sangat malu. Susyu kemudian meninggalkan tempat itu, lalu pergi untuk menjual tas. Ia sangat sedih karena tas itu sangat berharga baginya, tapi saat ini ia sangat memerlukan uang. Di sisi lain, Lin Wei ternyata tidak meninggalkan Susyu. Ia justru pergi membeli sup yang Susyu minta. Saat beradu manja dengan musuhnya tadi, Lin Wei tidak sengaja mendengar percakapan Susyu. Ia akhirnya mengerti betapa sulitnya masalah yang dihadapi oleh wanita itu. Ketika Lin Wei memberikan supnya, Susyu cukup terkejut. Kehadiran Lin Wei seolah memberinya kekuatan baru. Semenjak hari itu, Lin Wei mulai memperlakukan Susyu dengan istimewa. Ia mengizinkan Susyu untuk tinggal di rumahnya daripada di tenda. Semakin lama mereka berdua semakin dekat. Ketika Susyu mengingat ke belakang, ia menyadari bahwa Lin Wei selalu menolongnya meskipun kelihatannya sangat jutek. Saat terus memandangi Lin Wei yang mengantuk, tangan Susyu langsung bergerak menangkap wajah Lin Wei yang hampir terjatuh. Sayangnya Susyu mendapat masalah baru. Teman wanita Lin Wei tiba-tiba memasuki kehidupan mereka. Susyu merasa sedih karena hubungan Lin Wei dan temannya begitu dekat. Ia berusaha untuk tetap ada di dekat Lin Wei, tapi sepertinya tidak berhasil. Ketika Lin Wei sedang membangun tempat untuk menanam benih teh, Susyu mencoba untuk ikut membantunya. Hasilnya, ia justru bertengkar dengan teman wanita Lin Wei. Akhirnya Lin Wei menyuruh Susyu untuk tetap di rumahnya saja. Susyu akhirnya pergi dari tempat itu. Ia merasa sedih sampai akhirnya ketiduran. Saat tengah malam, ia terbangun lalu mencari-cari bebek peliharaannya yang hilang. Lin Wei yang sudah mulai menyukai Susyu tidak membiarkan Susyu pergi sendirian. Ia langsung meninggalkan temannya meskipun sudah ditahan. Lin Wei mengejar Susyu sampai ke tempat di mana dulu Susyu pernah berdoa. Ia kemudian memberikan pakaian supaya Susyu tidak kedinginan. Akhirnya Susyu merajuk supaya pakaian itu dipakaikan kepadanya. Tapi setelah dipakaikan, Susyu malah merajuk lagi dengan meminta dipeluk. Saat Lin Wei mulai mendekat, justru Susyu sendiri yang jadi salah tingkah. Singkat cerita, Susyu akhirnya menyerah. Ia tidak mau lagi merayu Lin Wei untuk kepentingan pribadinya. Ia kemudian memperjuangkan bisnisnya dengan mengajak kerjasama perusahaan Huawei. Sebenarnya ayah Susyu tetap mau membantu,
tapi kendali perusahaan dipegang oleh paman Lin Wei. Saat dalam kondisi terdesak, tiba-tiba Lin Wei kembali ke perusahaan. Ia datang membantu Susyu sehingga bertengkar dengan pamannya. Tapi Lin Wei sebagai pewaris tunggal memegang kontrol perusahaan itu. Akhirnya bisnis Susyu pun terselamatkan. Tindakan Lin Wei yang begitu besar membuat Susyu semakin jatuh cinta kepadanya. Terlebih lagi ayah Lin Wei menceritakan apa yang terjadi di perusahaan. Menurutnya Lin Wei pasti sudah jatuh cinta karena berdasarkan sifat Lin Wei tidak mungkin ia mau melanggar ucapannya sendiri untuk tidak berurusan dengan hal-hal duniawi. Beberapa hari setelahnya, Susyu yang sudah terbawa perasaan nekat menyatakan cintanya pada Lin Wei. Hal itu membuat Lin Wei terjebak dalam pilihan yang sulit. Ia akhirnya menolak Susyu dengan alasan bahwa ia telah menganggap Susyu sebagai teman. Bagaimanapun juga, Lin Wei telah bertekad untuk tidak berurusan dengan hal-hal duniawi. Susyu kemudian berkata bahwa ia tidak mau berteman dengan Lin Wei. Setelah cintanya ditolak, Susyu langsung menangis tanpa henti. Ternyata dibandingkan rasa sakit hati, Susyu menangis karena malu dengan tindakannya sendiri. Apalagi nanti ia akan tetap bertemu dengan Lin Wei. Pasti rasanya sangat canggung. Di sisi lain, Lin Wei juga sangat stres karena terus memikirkan Susyu. Ia mau menghubungi Susyu tapi berusaha keras untuk menahannya. Untuk sementara waktu, Susyu tidak menemui Lin Wei lagi. Sampai akhirnya ia mendapatkan kabar buruk tentang Lin Wei. Benih teh yang selama ini Lin Wei perjuangkan untuk bisa tumbuh malah dirusak oleh beberapa oknum. Susyu pun langsung mencari Lin Wei. Saat itu, Lin Wei sedang meratap sambil diguyur hujan lebat. Susyu melupakan kejadian memalukan ketika dirinya ditolak. Ia memilih untuk menemani Lin Wei lagi. Mereka berdua kemudian memulai lagi dari awal, mendirikan tenda untuk menanam benih teh. Selain itu, Lin Wei juga semakin jatuh cinta pada Susyu. Semakin hari wajahnya semakin cerah. Ia bahkan mau diajak bercanda, padahal dulunya sangat jutek. Setelah Susyu melihat Lin Wei kembali bersemangat, ia akhirnya mengucapkan perpisahan. Saat itu Lin Wei jadi sangat galau. Setiap hari ia merasa kesepian. Meskipun benih teh yang ia perjuangkan berhasil tumbuh, tapi kepergian Susyu membuatnya tidak bersemangat. Selain itu, ayahnya datang lalu mengingatkan Lin Wei untuk tidak melepaskan orang yang ia cintai. Akhirnya Lin Wei bertekad untuk mengejar Susyu. Ia mulai mendekati Susyu lagi, tapi sayang kondisi saat ini seolah terbalik. Susyu jadi sangat jutek. Meski demikian, Lin Wei tetap tidak menyerah. Sampai akhirnya Lin Wei pun menyatakan cintanya. Di sisi lain, Susyu juga tidak bisa membohongi perasaannya. Mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih dan kisah cinta mereka pun akhirnya dimulai.